Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Novi Suryandari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan yang bertugas di SD Negeri 3 Braban. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Inyoman Riawan selaku Kepala Sekolah di SD tempat yang bertugas. Selamat siang, Pak Man. Selamat siang, Om Swastiastu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak sudah berkenan hadir pada hari ini terkait dengan wawancara yang saya lakukan dengan Bapak terkait tugas saya di modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada beberapa pertanyaan nanti yang ingin saya ajukan ke Bapak. Baik, silakan Bu Ade. Saya mulai dengan pertanyaan pertama, Pak. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Bu Ade. Jadi selama yang menjabat sebagai kepala sekolah untuk menentukan mana yang kasus itu termasuk bujukan moral dan dilema etika, biasanya yang menilainya dengan mengidentifikasinya dengan nilai-nilai atau pokok-pokok permasalahan yang ada di dalamnya. Apakah permasalahan tersebut mengandung nilai benar atau mengandung nilai kesalahan. Jika memang nantinya kedua permasalahan itu bernilai benar, jadi itu dianggap sudah termasuk ke dilema etika. Sedangkan bila salah satu di antara permasalahan itu ada yang bernilai salah, jadi yang anggap itu merupakan sebuah bujukan moral. Demikian. Seperti itu, Pak. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, untuk menjalankan atau pengambilan keputusan itu yang menggunakan konsistensi, artinya apa yang putuskan itu akan berlaku sama, dilihat juga dari permasalahan yang ada dan nilai benar salahnya. Jadi pengambilan keputusan yang dia ambil biasanya yang pertama menggunakan sistem yang sebutkan tadi apakah itu dilema etika ataukah bujukan moral. Selanjutnya pasti kita harus memanggil pihak-pihak yang terkait, kemudian mencarikan solusi terbaik sehingga nantinya keputusan yang kita ambil itu adil bagi pihak-pihak yang terkait. Langkah-langkah seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya, selama ini langkah-langkah yang tempuh untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu, yang pertama sudah pasti kita akan mengidentifikasi masalah itu. Sudah artinya kita tentukan itu dilema etika. Selanjutnya kita akan memanggil pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengetahui permasalahan itu. Nah, dari mereka kita akan tahu tentang fakta-fakta real, apa yang terjadi sebenarnya dari masalah itu, apa pokok-pokok permasalahan, apa inti masalah sebenarnya, sehingga dengan mengetahui fakta-faktanya itu, sehingga kita bisa memberikan
solusi-solusi yang nantinya bisa kita pilih menjadi keputusan terbaik. Seperti ini langkah-langkah yang biasanya diambil. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau berhubungan dengan masalah efektif, tidak 100% efektif ya, tapi pengambilan keputusan yang diambil selama niki biasanya itu kita mengambil dengan cara kerjasama atau kolaborasi. Kolaborasinya ya antara pihak yang terlibat, kemudian kalau memerlukan orang lain lagi kita akan meminta bantuan dari rekan-rekan sejawat juga, atau pihak lain, mungkin juga komite, mungkin juga dinas pendidikan dan stakeholder yang lain, sehingga nantinya keputusan yang kita ambil itu sudah merupakan solusi yang terbaik bagi mereka yang terlibat di dalamnya, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan ataupun tidak ada yang merasa diuntungkan. Selama ini apakah yang merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, Pak? Ya, dalam sebuah masalah ya tantangannya banyak, tapi yang menurut yang tantangan utama itu adalah keterbukaan dari pihak yang terlibat itu sendiri. Apabila pihak yang terlibat itu tidak mau jujur mengakui apa pokok permasalahannya, apa yang menjadi sebab adanya masalah itu, maka kita tidak akan bisa memberikan solusi yang tepat bagi mereka. Bisa saja mereka menyebutkan penyebabnya A sehingga kita memberikan solusi A, tapi sebenarnya bukan itu penyebabnya, sehingga bisa jadi permasalahan itu akan muncul kembali di kemudian hari. Demikian menurut dia. Bapak itu mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian tugas dilema etika, atau misalnya Bapak secara langsung menyelesaikan di tempat, atau Bapak mempunyai prosedur-prosedur jadwal yang untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Ya. Kalau jadwal pasti, umpamanya kita satu masalah itu harus selesai 1 hari, harus selesai 2 hari atau 3 hari, saya tidak pernah membuat jadwal seperti itu. Jadi penyelesaian yang kita buat itu berdasarkan masalah yang ada. Jika masalah yang kita hadapi itu memang sudah bisa kita selesaikan hari itu, tentunya kita harus selesaikan hari itu juga. Karena bagaimanapun kita tidak mau satu masalah itu berlarut-larut dan nantinya kedua belah pihak yang terlibat di lembaga kita itu nantinya menganggap kita menyepelekan masalah mereka. Jadi nantinya berdasarkan masalah. Kalau kita memerlukan koordinasi dengan pihak lain, ya kita harus koordinasi juga. Jadi waktunya kita sesuaikan, kita membuat jadwal pertemuan dengan pihak lain itu sehingga waktunya itu akan lebih panjang. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, tentu saja ada. Jadi faktor-faktor yang menurut saya bisa membantu kita dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah itu sudah tentu yang pertama itu faktor pelaku atau faktor mereka yang terlibat. Ya, kalau mereka sudah terbuka, maka kita akan bisa cepat menyelesaikan masalahnya. Sudah itu yang kedua faktor kerjasama juga. Jadi selama ini yang sering dibantu oleh teman-teman guru juga, teman-teman TU, begitu juga dengan komite ketika ada permasalahan yang kita hadapi di lembaga sekolah kita yang memerlukan koordinasi. Nah, sehingga dari hasil koordinasi kita itu kemudian sudah tentu kita akan mendapatkan banyak solusi sehingga kita bisa mengambil satu solusi yang terbaik untuk menyelesaikan kasus itu. Oke, Pak. Niki pertanyaan terakhir, Pak.
dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, jadi pembelajaran penting yang dapat artinya dari pengalaman menyelesaikan permasalahan di sekolah, yang utama itu adalah kerjasama di antara stakeholder sekolah itu akan sangat menentukan penyelesaian sebuah kasus di sekolah. Apabila stakeholder itu sudah saling bahu-membahu, saling membantu, saya yakin permasalahan akan selesai tepat sasaran dan tepat waktu. Dan yang selain itu, pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah bahwa penyelesaian permasalahan dengan cara musyawarah mufakat dan kekeluargaan itu akan lebih bagus dan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak. Jadi pihak yang terlibat tidak merasa dirugikan, kita di lembaga sekolah juga tidak dirugikan, sehingga win-win solution lah bagi kita semua. Jantan Pak, berarti dapat yang simpulkan bahwa pengambilan keputusan itu adalah suatu keterampilan yang kita lakukan terus-menerus akan bisa lebih fokus dan tepat sasaran, Pak. Dan keputusan itu terbaik, ya keputusan yang terbaik itu adalah keputusan hasil kesepakatan bersama secara musyawarah mufakat antara pihak-pihak yang terlibat, baik juga untuk kepentingan sekolah seperti ini, Pak. Betul sekali, Bu Madi. Akhir kata dia mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktu yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga kedepannya apa yang saya dapatkan dari pembelajaran ini bisa membuat saya lebih baik ke depannya. Pak, sekali lagi dia mengucapkan terima kasih Bapak. Terima kasih juga, Bu Made. Demikian sedikit perbincangan saya dengan Bapak Inyoman Riawan selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 3 Braban mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Novi Suryandari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan yang bertugas di SD Negeri 3 Braban. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala SD Negeri 4 Braban, yaitu Bapak Ketut Suitro. Selamat siang Pak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya, atas Bapak berkenan hadir pada hari ini dalam kegiatan wawancara yang saya lakukan terkait dengan tugas modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai kepemimpinan. Ya, yang langsung saja Pak nih. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak? Ya. Om Swastiastu. Saya selaku Kepala SD Negeri 4 Braban. Nah, dalam hal ini pertanyaan seperti tadi, ya, bagaimana mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, terutama yang kasus yang paling banyak muncul itu biasanya di kelas 2. Di kelas 2 itu 1, kelas 2, kelas 3. Nah, dari sekian ya bertahun-tahun dan kasus seperti itu pasti aja akan muncul. Teknik sekarang bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi kasus itu. Yang satu adalah dia wali kelasnya yang mengetahui. Ya, wali kelasnya yang mengetahui, karena wali kelas itulah yang adalah sebagai orang tuanya di rumah. Nah, apabila ada
anak seperti itu biasanya wali kelas itu mengambil keputusan dulu, mengambil sikap dulu. Nah, setelah itu kalau tidak bisa dia selesaikan sendiri, dia akan berkonsultasi dengan teman-teman guru sejawat. Nah, setelah itu masih menemui titik buntu barulah pada kepala sekolah. Nah, dalam hal ini kepala sekolah akan memfasilitasi sebagai fasilitator. Satu, menanyakan bagaimana sebenarnya anak ini, terutama kepada walinya. Nah, setelah itu baru kita temukan bersama, konsultasi, dan anak itu pun kita harus hadapkan, kita yang mintai keterangan. Nah, setelah kita mintai keterangan itulah baru kita adakan pendekatan-pendekatan yang tujuannya adalah supaya bisa kasus atau hal-hal yang dia laksanakan itu sampai di situ saja, tidak akan berlanjut. Nah, itu biasanya. Itu aja dulu. Ya. Berarti ini termasuk kasus yang dilema etika gitu Pak Haji. Ini selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang Bapak buat tersebut, terutama ada dua kasus yang dua kepentingan yang harus sama-sama berjalan, nilai kebajikannya seperti itu Pak. Ya, dalam hal ini ya kita itu biasanya ya, karena sering sudah dialami seperti ini, kita tidak akan berani mengambil satu pihak saja keputusan tanpa mengundang atau menghadirkan orang tua daripada anak tersebut. Nah, kita hadirkan orang tua, kita ajak berkonsultasi mengenai anaknya, keadaannya seperti ini, baru kita bersama-sama. Kalau di sekolah ada dibebankan, di rumah masih tetap seperti itu, akan tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Nah, mari kita bersama-sama antara orang tua, antara guru, dan terutama anak itu kita hadirkan, kita berikan dia penjelasan atau arahan. Nah, itu biasanya. Tidak bisa kita mengambil satu pihak saja keputusan bahwa harus ini, tidak bisa. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus etika, dilema etika tersebut? Yang kalau dibilang efektif ya, satu itu biasanya apabila kita menemui kasus anak itu pada waktu dia tidak sesuai perbuatannya dengan kesepakatan, itu kita langsung dia berikan teguran, berikan arahan. Nah, kita panggil dia, kita ajak ke kantor, kita tanya. Sudah itu umpama kalau tidak bisa menemui atau dia tetap anak itu seperti itu, kita baru orang tuanya kita panggil, itu biasanya. Ya. Selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini bagaimana? Ya. Kalau tantangannya sih banyak tantangannya. Nah, terutama biasanya orang tua itu seolah-olah dia menyerahkan sepenuhnya anaknya ke sekolah. Nah, sedangkan anaknya itu tingkah lakunya itu sudah melebihi daripada teman-teman yang lainnya. Nah, apabila kita memanggil orang tua yang anaknya katakanlah dia berkasus gitu, orang tuanya ini yang biasanya kesulitan ya datangnya tidak dia tidak akan beberapa kali kita panggil baru datang sekali. Nah, itu kan itu tantangannya. Memaklumi juga karena orang tua itu ya katakanlah sekarang semuanya bekerja yang jauh dari tempatnya, bukan bekerja di rumah, itu dia minta waktu dari tempatnya kerja. Nah, itu
penyelesaiannya itulah artinya kita tidak bisa kita tentukan. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus niki, atau apakah Bapak selesaikan secara langsung atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk sebuah prosedur yang seperti itu yang Bapak jalankan? Masalah jadwal itu ya, kami belum pernah membuat jadwal seperti itu. Apabila anak ada yang kita lihat dari kelakuannya menyimpang, itu umpamanya nakal, itu berlebihan nakalnya, kita langsung pada waktu itu kita berikan dia teguran dengan memperingati jangan lagi melakukan perbuatan yang tidak benar. Nah itu jadwalnya tidak pernah bikin jadwal. Kalau kita bikin jadwal umpamanya hari Sabtu kita mengumpulkan anak-anak itu beberapa kali, berapa orang nanti kita kumpulkan, seolah-olah dia ketawa sampai di kantor tadi karena banyak temannya bercanda itu berarti langsung aja pada waktu dia berbuat itu ya, berbuat yang menyimpang itu ya biasanya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam Bapak mengambil keputusan? Ada yang mempermudah. Nah satu, untuk kita mempermudah menyelesaikan ini adalah satu dengan gurunya, dengan walinya, dengan guru-guru, dan juga kita memanggil daripada beberapa anak yang di kelas itu yang mengetahui tingkah laku daripada anak yang sering berbuat salah itu. Nah biasanya kalau kita sudah memberitahu anak itu bahwa ini tidak boleh dilakukan, kamu ini selalu mengganggu teman. Nah itu kalau sudah temannya biasanya kita ajak ke sini dan dia juga memang benar Pak, ini nakal sekali, kan itu jawaban temannya. Nah temannya yang ikut nanti dan katakanlah dia beri sanksi ya. Kalau umpamanya dia nakal lagi sekali ya, dengan katakanlah nanti kamu kalau lagi berbuat seperti ini kamu akan dikucilkan oleh teman-teman di kelas. Senang kamu dikucilkan kan itu biasanya. Saya tidak akan berani berbuat yang salah lagi Pak, itu biasanya jawabannya. Jadi dia malu sendiri dengan temannya. Malu sendiri dengan temannya nanti. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Ya. Nah, dari sekian banyak proses, dari sekian banyak kasus, ya. Nah, kalau kita menyelesaikan suatu kasus itu dengan cara memfasilitasi sebagai kepala sekolah kan harus kita memberikan arah-arahan. Nah, pembelajaran yang sangat penting itu adalah kembali kepada orang tua, guru, dan anak itu sendiri. Nah, kalau tanpa orang tua, tanpa guru, dan tanpa anak itu kita hadirkan, bahwa kasus itu tidak akan bisa kita pecahkan. Itulah pembelajaran yang biasanya atau yang menyelesaikan kasus itu gitu. Oke, Bapak, dari semua yang dengar dari Bapak dapat yang simpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan ini adalah sesuatu keterampilan yang harus kita lakukan terus-menerus, yang akan bisa membuat kita lebih fokus dan lebih tepat sasaran dalam pengambilan keputusan. Dan kembali lagi, keputusan yang terbaik itu adalah semua yang untuk kepentingan murid kita. Seperti itu Pak Nge. Ya, akhir kata dia mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak Nge, sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan kali ini. Semoga kedepannya saya dapat menjadi pelajaran bagi diri saya supaya bisa lebih bagus ke depannya. Sekali lagi yang ucapkan terima kasih Bapak. Om Santi 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 Om.